Ketemu lagi untuk kuliah Fisika 1 Mekanika. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai momentum. Oke, ini adalah pertemuan lanjutan kita, di mana sebelumnya kita setelah membahas terkait dengan pegas yang nantinya juga di dalam momentum ini kita akan mengaplikasikan pegas tersebut untuk menghadapi momentum. Oke. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar momentum itu apa, gitu ya. Oke, di sini momentum itu kalau kita nyatakan secara definisi adalah ukuran kuantitas suatu gerak. Jadi pada saat benda bergerak itu dia memiliki semacam ukuran. Nah, ukuran ini kita sebut dengan momentum. Atau mungkin dengan kata lain, mungkin lebih memudahkan Anda dalam mencerna adalah momentum adalah seberapa sulit benda tersebut dihentikan atau diubah geraknya. Oke, nah di situ. Jadi pada saat kita mempelajari momentum, kita sebenarnya akan mengukur seberapa susah benda itu pada saat berat kita ingin hentikan. Seperti itu. Itu adalah momentum. Dan momentum ini nantinya ya akan bertemu juga dengan yang namanya hukum kedua Newton, kemudian ada lagi nanti turunan dari momentum itu ada impuls. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai hubungan hukum dua Newton dan impuls, kita membahas yang basic terlebih dahulu dari momentum. Nah, sebenarnya momentum di sini sederhana karena momentum itu adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Jadi, misalkan contoh di mobil ini ya, di mobil ini, nah, oke, mobil ini dia bergerak ke arah kanan. Oke, saya ngomong ini kanan saya. Di mobil ini mempunyai massa 1 ton atau 1000 kg dan kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, pada saat mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam atau di sini kalau kita ubah menjadi meter per sekon itu sekitar 16,67 meter per sekon, maka mobil tersebut pada saat bergerak dengan kecepatan 60 km per jam atau 16,67 meter per sekon, dia memiliki momentum sebesar 16.670 kg meter per sekon. Nah, inilah momentumnya. Nah, momentum itu kita bisa nyatakan ya di sini momentum itu adalah vektor karena dia mempunyai arah. Anda ingat bahwa besaran skalar itu adalah massa di sini contohnya dan kecepatan apabila kita kalikan skalar dengan vektor itu akan menghasilkan vektor di situ. Nah, itu adalah momentum. Jadi momentum sebenarnya itu saja. Jadi pada saat benda bermassa dia bergerak dengan kecepatan tertentu maka terjadilah momentum. Nah, akan tetapi di sini kita harus kita tidak hanya ngomong oke, sudah berarti P sama dengan M kali V. Nah, bukan hanya itu, akan tetapi kita nantinya akan menggunakan momentum ini sebagai tools atau alat kita untuk membuat sebuah mungkin kita ngomong project dan lain sebagainya gitu ya nantinya ya. Nanti di engineering case Anda akan paham mengenai momentum itu sebenarnya nanti kita gunakan untuk apa. Nah, sebagai contohnya sebelum kita ngomong soal engineering case, saya akan memberikan sebuah video di mana ada kereta yang mengalami engineer-nya yang mengalami kegagalan dalam menangani momentum ini. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, di sini ada sebuah kereta. Dia uji coba kereta. Dia ini ingin menguji stoppernya. Ini ada stopper ya. Ini ya segitiga. Ini adalah stopper. Dia memasang dua stopper di sini. Di mana stopper ini dipasang ada di bawahnya itu semacam kampas rem yang tertempel di relnya ini. Nah, akan tetapi di engine ini mengalami kesalahan perhitungan. Nah, oke. Nah, gunanya stopper ini digunakan untuk melawan momentum dari kereta ini. Ceritanya, stopper ini nantinya digunakan agar kereta dipaksa berhenti. Misalkan terjadi remblong atau gagal sistem di pengeremannya, maka harapannya ini bisa berhenti. Oke, jadi kereta ini sekitar dia melaju dengan kecepatan 20 km per jam. 20 km per jam itu amat sangat pelan gitu ya untuk standar kereta. Itu
pada saat mungkin 20 km per jam, pada saat dia masuk apron itu dia baru masuk peron ya itu sekitar 20 sampai 10 km per jam, itu sangat pelan. Akan tetapi karena di sini kereta ini memiliki massa yang besar, maka kecepatan pelan sepelan itu pun dia akan memiliki momentum yang besar. Nah, di sini kasusnya adalah si engineer ini gagal dalam menahan momentum dari kereta sehingga menyebabkan kereta tidak dapat berhenti. Kita bisa lihat di sini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kereta mulai menabrak stoppernya ya ini ya. Oke. Nah, stopper pertama dia gagal. Anda lihat ini ada semacam asap di sini karena dia gaya geseknya dia gagal. Gagal dalam menahan kereta dan gaya gesek mengeluarkan panas sebagai perubahan energinya di sini. Nah, dia sampai seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh kegagalan dalam menangani momentum. Ya, momentum itu tidak hanya kita ngomong soal percepatan ya. F sama dengan massa kali percepatan. Tapi momentum itu adalah massa dikalikan kecepatan. Kadang-kadang kita harus berkonsentrasi ke massa kali kecepatan. Kenapa bukan percepatan? Karena percepatan itu kan dia bentuknya adalah misalkan kita nggak bisa ngomong nih percepatan konstan. Nah, percepatan konstan itu pasti akan ada kecepatan yang naik terus gitu kan. Tapi kalau kecepatannya konstan, oke, maka itu tidak ada percepatan. Oke, nah akan lebih mudah kita menganalisis hal seperti ini dengan menggunakan kecepatan. Kenapa? Pada saat kita ngomong kecepatan konstan, maka percepatan nol. Tapi pada saat kecepatannya naik, percepatannya juga naik. Kalau kecepatannya melambat, percepatan adalah juga melambat atau dia berada di angka negatif. Jadi terkadang kita paling mudah ngomongnya adalah soal kecepatan pada saat kita menghandle sesuatu yang bergerak seperti ini. Nah, itu adalah nantinya kita akan berfokus pada momentum meskipun nanti ya pada saat kita ngomong soal momentum, momentum itu kalau kita hubungkan dengan hukum Newton yang kedua, momentum itu dapat kita turunkan terhadap T atau gaya itu sama dengan momentum dibagi T, dibagi waktu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan nilai momentum, nilai gaya dengan menggunakan rumus momentum dibagi waktu atau P per T. Nah, kita dapat gaya. Nah, F sama dengan dP per dt ini atau F sama dengan P per T itu adalah representasi hukum 2 Newton. Jadi pada saat P per T itu menghasilkan yang namanya gaya. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa hubungan dari momentum dengan hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan dP per dt atau perubahan momentum dibagi perubahan waktu, atau kita bisa ngomong simple saja. Jika Anda ngomong perubahan momentum terlalu rumit bagi Anda, cukup Anda ngomong gaya itu sama dengan momentum dibagi waktu. Maka kita bisa ngomong itu hubungan antara hukum 2 Newton dengan momentum. Nah, di situ. Nah, nanti juga kita akan membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Jadi pada saat kita ngomong momentum, nanti kita akan membahas juga mengenai hukum kekekalannya. Karena apa? Basisnya adalah energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi seperti tadi yang kereta tadi di yang ini ya, kita akan ulangi pada saat dia menabrak. Oke. Nah, pada saat dia menabrak, nah, di sini muncul pada saat kereta ini menabrak stopper ini, maka di sini sepatunya atau kampasnya mengeluarkan asap, yang berarti energi yang ditimbulkan oleh kereta ini akan diubah oleh stopper karena kereta menabrak stopper, dan di situ pada saat proses tabrakan terjadi yang namanya transfer energi. Jadi pada saat energi dari kereta ini, kereta pada saat dia berjalan mempunyai namanya energi kinetik, atau kita rumuskan di pertemuan yang lalu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat di situ. Nah, setengah mv kuadrat itu adalah massa kali kecepatan. Kecepatannya dikuadratkan, itu kita dapat energi kinetik. Nah, pada saat energi kinetik menumbuk sesuatu di sini, dalam artian di sini stopper, maka akan terjadi transfer energi dari kereta ke stopper. Oleh karena itu stoppernya dia berubah menjadi panas nih, kan muncul asap, kemudian muncul lagi energi bunyi dan lain sebagainya. Itu adalah proses bentuk perubahan energi akibat transfer dari kereta yang memiliki momentum yang pertama ditabrak yang menabrak stopper.
Oke. Nah, di situ itu akan mengeluarkan perubahan energi di situ. Nah, hal itu berlaku energi atau momentum itu adalah momentum awal akan sama dengan momentum yang kedua, momentum akhir seperti itu. Meskipun nanti kadang-kadang momentum awal, momentum akhir disertai mungkin pada tumbukan-tumbukan tertentu bisa disertai dengan energi yang berkurang dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai tumbukan. Oke, karena nanti ini harapannya adalah pada saat kita membahas momentum, Anda juga paham mengenai bagaimana kita menangani momentum. Itu penting banget gitu ya. Itu penting banget. Mungkin Anda di elektronika akan berhubungan dengan hal itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus Anda pahami yaitu yang namanya impuls. Ini akan saya jelasin secara at glance atau singkat-singkatnya saja terlebih dahulu, di mana impuls ini nanti ada sendiri gitu ya. Akan ada sendiri di bahasan, tapi akan saya jelaskan. Nah, impuls itu adalah disimbolkan di sini adalah impuls adalah delta P atau perubahan momentum. Nah, kenapa kita sebut dengan perubahan momentum itu seperti ini? Kita akan balik lagi ke video kereta ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini momentumnya masih momentum awal. Jadi momentumnya di sini katakanlah kereta itu memiliki bobot 10 ton atau 10.000 kilogram dengan kecepatan 2 meter per sekon di situ. Oke, 2 meter per sekon. Maka kereta itu mempunyai momentum awal sebesar 1000 dikalikan 2 meter per sekon. 10.000 kilogram dikalikan 2 meter per sekon. Hasilnya adalah 20.000 kilogram meter per sekon. Itu adalah momentum awalnya. Nah, pada saat kereta menabrak stopper ini, oke, tunggu sebentar, oke. Nah, stopper ditabrak seperti ini. Maka di sini pada saat ini dia terjadi namanya perubahan momentum. Apa tandanya? Pada saat kereta menabrak stopper pasti akan terjadi namanya perubahan kecepatan. Nah, apabila terjadi perubahan kecepatan pada dalam kasus ini maka kecepatannya pasti akan turun kan. Nah, kecepatan dia akan turun. Nah, turunnya kecepatan itu akan mengaruhi nilai momentum. Massa pasti tetap dong. Kan gitu. Massa pasti tetap. Jadi pada saat massa tetap, kecepatan menurun. Nah, ini sudah jadi perubahan momentum. Jadi mungkin yang semula nilai momentumnya adalah 20.000 akan turun menjadi 15.000, 10.000 dan seterusnya. Nah, itu kita sebut dengan impuls. Nah, impuls itu biasanya adalah transisi pada saat tumbukan. Jadi pada saat tumbukan, momentum awal dari benda yang menurun biasanya akan berkurang, tapi disalurkan energinya ke benda yang ditabrak atau benda yang ditumbuh. Dalam hal ini adalah stopper ini. Dan itu yang kita sebut dengan impuls. Jadi impuls ada perubahan momentum. Mungkin tidak hanya pada saat proses pembukaan ya. Mungkin pada saat proses pengereman atau apapun yang menyebabkan perubahan kecepatan, maka itu akan terjadi yang namanya perubahan momentum atau impuls. Bisa jadi positif, bisa juga negatif. Kalau di momentumnya menjadi berkurang pasti dia negatif, gitu kan. Tapi kalau pada saat momentumnya dia menjadi naik nilai, misalkan keretanya digas lebih kencang lagi, maka terjadi yang namanya momentumnya positif, seperti itu. Jadi momentum tidak mesti selalu keadaan tumbukan, akan tetapi pada saat tumbukan atau collision pasti akan terjadi yang namanya impuls atau perubahan momentum. Nah, di situ itu yang harus Anda pahami di sini. Nah, nantinya ya momentum ini akan kita kembangkan ke dalam sebuah momentum dalam sistem beredam. Nanti kita akan ada engineering case yang kita akan membuat sebuah project kecil-kecilan, menghitung project kecil-kecilan yaitu trend stopper seperti tadi, ya, trend stopper seperti tadi yang kita bahas di sini, yang saya tunjukkan videonya di sini. Jadi kesalahan dari di sini ya, di sistem ini adalah yang pertama, saya play lagi. Kesalahan yang pertama di sini adalah sistem ini dia tidak punya redaman. Oke. Dia redamannya hanya di kampas brake ini saja yang terpasang di rel. Ya, itu pun cuman mungkin panjangnya tidak panjang gitu ya. Nah, di sini dia tidak dipasang namanya redaman. Nah, inilah kesalahan dari engineer. Ini kalau nggak salah kalau orang India atau nggak Pakistan ini ya. Ini kesalahannya di situ. Jadi ia tidak dipadam peredam. Nah, peredam ini gunanya adalah untuk menghabiskan energi yang disalurkan oleh benda yang menabrak. Nah, harapannya adalah seperti ini.
Oke, saya ada video lagi di sini. Oke, nah kita lihat di sini. Di sini adalah stopper bikinan orang Jepang nih. Ya, ini sukses. Nah, Anda lihat. Nah, ini adalah stopper yang tadi, tapi lebih bagus, terlihat lebih reliable, lebih handal juga gitu kan. Dan dia disertai di sini ada sus atau stopper atau kampasnya banyak. Dia pakai 8 sus atau 8 stopper di sini. 8 kampas rem di sini dipasang di relnya. Nah, di sini bisa Anda lihat. Nah, di sini pada saat dia menabrak, keretanya menabrak. Nah, coba Anda lihat. Nah, di sini ada semacam ya kita ngomong ini adalah sebenarnya ini adalah pegas dan damper sebenarnya isinya. Nah, di sini digunakan untuk menghabiskan energi yang diberikan oleh si penabrak ini, yaitu kereta yang di sini. Oke, jadi nantinya sistem momentum dalam sistem peredam itu kita akan menggunakan damper dan pegas yang sudah kita bahas minggu lalu di situ. Nah, di dalam video ini bisa Anda lihat energinya habis secara sempurna. Ya, kenapa? Coba bisa Anda lihat. Nah, kereta menabrak dan dia dengan smooth kembali lagi dan tidak terjadi osilasi. Ini bagus sekali. Ya, nanti kita akan bahas mengenai osilasi atau itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sini ini adalah kesalahan dari yang engineer India tadi ya, yang kita lihat di awal di sini. Dia kesalahannya dia tidak menggunakan damper. Nah, damper itu nanti gunanya digunakan untuk menghabiskan energi kinetik yang disalurkan oleh si penabrak tadi atau si kereta yang menabrak itu gitu kan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di sini. Oke. Nah, pada saat kita membahas momentum itu otomatis kita akan membahas yang namanya collision atau tumbukan. Nah, jadi pada saat kita ngomong tumbukan di sini itu ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna atau elastic collision. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian atau inelastic collision. Jadi dalam inelastic collision atau tumbukan lenting sebagian ini dia ada dua gaya yang bekerja. Jadi apa namanya? Jadi nanti ada sebuah benda yang menabrak tapi transfer energinya dia kadang masih tersisa di benda yang menabrak atau benda yang ditabrak. Jadi masih tersalurkan di dua benda itu gitu ya. Itu lenting sebagian. Kemudian adalah perfectly inelastic collision itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi pada saat dia menabrak dua benda yang ditabrak benda yang ditabrak atau benda yang menabrak ini akan lengket jadi satu. Nanti kita akan lihat videonya di situ. Nah, di sini juga sudah ada contoh soalnya, tapi lebih baik uh, kita lihat terlebih dahulu videonya ya di sini. Ini adalah tumbukan elastis. Oke. Ini ada seorang profesor dia mendemokan tumbukan elastis. Oke. Jadi di sini ada nanti kereta biru ini nanti ditabrak kereta merah gitu ceritanya gitu. Oke. Kita lihat videonya lebih dahulu. Nah, jadi nanti ditabrak gitu ya. Nah, ini settingannya adalah setting lenting sempurna. Oke. Dia tanya nih, jika dua kereta ini ditumbuk apa yang terjadi? Si garis ini jawab, yang merah itu akan berhenti dan yang biru akan melanjutkan gerakannya gitu. Nah, sekarang kita akan cek ya, apakah dia seperti itu. Kita lihat. Nah, betul sekali. Pada saat dia merah berjalan dan si biru yang kereta biru ditabrak, maka merah ya ini akan berhenti dan yang biru melanjutkan dengan kecepatan yang sama. Kita lihat kebetulan di sini keretanya itu dilengkapi dengan velocity meter. Jadi kita bisa ngecek kecepatannya. Nah, di sini lihat. Nah, ini saya pause dulu. Nah, ini adalah grafik yang merah tadi. Pada saat dia diluncurkan, dia kecepatannya adalah di 0,677 meter per second. Oke. Nah, pada saat dia menabrak, maka dia kecepatan langsung turun nih ke 0. Kemudian dilanjutkan oleh yang biru menjadi kecepatannya hampir sama, yaitu di 0,677. Ini hampir sama. Ini perfectly elastic collision ya. Jadi tumbukan lentingnya lenting sempurna. Jadi pada saat di sini kereta menabrak dengan kecepatan 0,677 menabrak kereta biru. Nah, pada saat dia menabrak terjadi impuls di sini, maka delta P turun langsung di sini. Akan tetapi pada saat terjadi impuls itu, energinya disalurkan ke kereta biru untuk melanjutkan lagi gerakan dengan kecepatan yang sama. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbukan lenting sempurna. Ya. Kita bisa lihat di sini
Ini perfect banget. Jadi pada saat dia ditabrak, si yang biru ini ditabrak si merah. Oke, kita lihat lagi. Ah, si yang di sini dia berhenti loh, ya. Si merah ini yang kereta merah berhenti dan si biru ini berjalan dengan kecepatan yang hampir mendekati sama dengan kecepatan merah pada saat menunggu. Jadi ini transfer energinya hampir 90% perfect. Jadi mungkin kalau kita ngomong di sini setengah MV kuadrat, yang disalurkan itu adalah 90%-nya dari setengah MV kuadrat, kira-kira segitulah ya. Jadi hampir 90%-an itu yang ditransfer energinya. Nah, ini adalah tumpukan lenting sempurna di situ. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tumbukan lenting sempurna itu hampir perfect sekali dalam melakukan transfer energinya. Jadi pada saat dia ditabrak, energi langsung diberikan ke benda yang ditabrak. Oke. Si kereta merah adalah yang menabrak. Pada saat dia terjadi impuls di situ, maka energinya langsung diberikan ke kereta yang biru full, ya, dan dia berhenti. Nah, ini terjadi hukum kekalahan energi. Karena energi tidak tetap diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Di sini akan terjadi transfer energi yang hampir 90% full total perfect lah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini adalah elastik atau tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini ada demo yang kita ngomong lenting sebagian. Oke. Nah, di sini kita demokan dengan bola basket ini. Nah, kita bisa lihat di sini bola basket mantul ya. Di sini pada saat dia jatuh dari tempat tinggi, dia mantul ke posisi agak lebih rendah, kemudian mantul lagi ke atasnya, dan akhirnya dia jatuh ke tanah. Dan ini itu adalah salah satunya dari tumbukan lenting sebagian. Kenapa? Pada saat dia menumbuk lantai, benda ini energinya diubah ke dalam energi bumi dan panas ya, yang terjadi akibat gesekan antara bola dan lantai. Nah, energi itu keluar. Nah, akan tetapi dia masih mempunyai energi yang tersimpan di bola, ya kan? Jadi di situ, meskipun energinya dia akan habis, lama-kelamaan habis, dia termasuk golongan dari benda yang lentingnya sebagian, karena dia transfer energinya tidak sempurna, gitu ya. Jadi kalau misalkan bola ini lentingnya lenting sempurna, dia akan memantulnya dengan tinggi yang sama terus gitu ya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti atau berhentinya lama banget itu kalau lenting sempurna. Tapi karena di lenting sebagian ada energi yang hilang diubah menjadi panas dan energi bunyi sehingga dia bolanya akan tetap mantul lagi, cuman dia tingginya akan berubah. Itu adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, kemudian ada yang namanya tumbukan tak elastis sama sekali gitu ya. Ini adalah contohnya. Jadi sama seperti demo yang pertama dengan menggunakan kereta ya. Cuman ini beda. Nah, kita bisa lihat jadi kereta yang di sini akan menabrak. Nah, oke. Nah, di sini Anda lihat bahwa pada saat ditabrak keretanya ikut nempel gitu ya. Nempel antara kereta yang satu dan yang kedua, dia nempel jalannya sama. Nah, itu adalah indikator bahwa itu adalah lenting tidak elastis sama sekali ya, seperti itu. Nah, karena pada posisi ini, ya posisi ini momentumnya dia akan sama ya pada saat dia kereta ini didorong ya. Nah, Anda bisa lihat kecepatannya itu turun. Oke. Jadi pada saat kereta ini di tahap pertama tadi menabrak kereta yang kedua di sebelah sini, bisa Anda lihat kecepatannya menurun. Pada saat dia nempel langsung kecepatannya menurun. Itu adalah indikator bahwa nilai momentum pada saat dia menabrak dan setelah dia menabrak, sebelum dia menabrak dan setelah kereta itu menabrak, itu adalah sama. Kenapa? Kita bisa lihat di sini, masanya kan momentum itu P sama dengan massa kali kecepatan. Oke. Kalau momentumnya sama, nah pada saat dia sebelum menabrak dia kecepatannya katakanlah di 2 meter per sekon dan setelah menabrak kecepatannya berkurang, maka itu indikator bahwa momentumnya jumlahnya sama, akan tetapi karena masanya sekarang bertambah jadi kecepatannya berkurang. Nah, itu adalah salah satu indikator dari apa tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, sekarang kita akan menambahkan massa di keretanya ini. Nah, nah di sini dilihat ini adalah tambahan massa. Jadi ini yang menabrak adalah kereta yang tanpa ada tambahan massa atau seperti yang pertama tadi. Oke, kemudian di mana di yang
Ditabrak itu penambahan massa, ada ditambahi massa di sini. Berarti pada saat nanti menabrak, momentumnya sama, akan tetapi massanya bertambah. Maka otomatis kecepatan pada saat setelah ditabrak akan berkurang signifikan. Coba kita lihat di sini. Lihat. Nah, ya, kecepatannya kurang sekali kan daripada yang tadi. Itu karena nilai momentum sebelum dan sesudah menabrak itu sama. Akan tetapi, karena masanya semakin besar, maka kecepatannya dia akan juga semakin berkurang. Karena momentumnya jumlahnya sama pada saat sebelum tabrakan dan setelah tabrakan. Nah, kita akan uh, yang ketiga, jadi yang nabrak sekarang ditambah itu masanya. Kita lihat. Oke, kereta yang nabrak ditambah masanya di sini. Oke. Nah, sekarang kecepatannya tetap berkurang tapi mungkin sedikit. Karena apa? Masanya yang menabrak dia sudah cukup besar masanya, momentumnya. Maka pada saat dia menabrak kereta yang lebih ringan, jauh lebih ringan bobotnya, maka dia kecepatannya tetap berkurang akan tetapi momentumnya tetap sama seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, ini adalah satu contoh ya, case example-nya. Jadi nanti kita ambil contoh lenting sempurna, tapi sebelum saya bahas ini, di sini ada karakteristik utama dari tumbukan itu yang pertama adalah hukum kekekalan momentum ya. Jadi pada saat hukum kekekalan tadi ya, momentum awal atau sebelum menabrak dengan momentum akhir atau momentum setelah ditabrak itu sama. Itu adalah hukum kekekalan momentum. Kemudian impuls di sini akan terjadi pada saat proses tabrakan. Pada saat tabrakan akan terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan atau menurunnya kecepatan akan mempengaruhi, akan menciptakan yang namanya perubahan impuls. Perubahan impuls inilah nantinya yang akan kita bahas lebih lanjut dalam proses tabrakan ini, ya kan? Nah, pada saat tabrakan itu nanti atau tumbukan itu, apakah momentum atau gaya yang ditransfer atau energi yang ditransfer ke kereta yang ditabrak itu akan seperti apa kan supaya momentumnya itu netral atau habis atau energinya habis. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nanti si impuls akan sangat berperan penting di situ. Oke, sekarang kita akan masuk ke case example. Di sini ada contoh lenting sempurna. Nah, misalkan di sini ada dua buah kereta luncur ya. A dan B berada di jalur rel seperti tadi yang kita lihat demonya di video. Masing-masing massa memiliki kereta luncur, masing-masing massa kereta itu memiliki massa 0,2 kg. Kereta luncur A melaju 4 meter per sekon menabrak kereta B yang diam. Itu adalah contoh tadi ya yang di lenting sempurna. Nah, kita bisa langsung ambil langkah awal di sini bahwa di sini yang pertama pada saat Anda mengerjakan lenting atau tumbukan lenting sempurna itu P awal sama dengan P akhir itu pasti ada. Nah, karena tadi lenting sempurna itu perfect ya, jadi pada saat kecepatannya langsung ditransfer ke kereta yang kedua, maka terjadi yang namanya P awal sama dengan P akhir dengan rumusan massa kereta A dikalikan kecepatan kereta A sama dengan massa kereta B dikalikan kecepatan kereta B. Maka kecepatan B itu akan perfectly mentransfer sebesar kecepatan yang sama pada saat dia menumbuh. Nah, kereta A mentabrak dengan kecepatan 4 meter per sekon, maka kereta B setelah ditabrak, dia akan melaju sebesar 4 meter per sekon yang sama. Persis seperti kereta A. Mungkin hampir 90%-nya kita asumsikan itu tidak ada gesekan, bisa 100%. Seperti itu. Maka pada saat kita ngomong tumbukan lenting sempurna, dia mempunyai 3 karakteristik di sini. Karakteristik yang pertama adalah momentumnya kekal. Jadi P awal itu sama dengan P akhir. Kemudian energi kinetiknya juga kekal. Kenapa? Bisa kita lihat energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya, energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Kalau m dan v-nya itu jumlahnya sama setelah atau sebelum tumbukan, maka energi kinetiknya pasti itu kekal seperti itu. Kemudian kecepatan ditransfer penuh, mungkin nggak penuh ya, kalau diasumsikan tidak ada gesekan itu bisa penuh, tapi kalau seperti kereta luncur tadi mungkin 90%-an dia bisa transfer penuh energinya di situ. Nah, kemudian di contoh yang lenting sebagian, nah di sini di contoh yang lenting sebagian ini kita akan menggunakan bola karet yang menumbuk bola kayu di lantai licin. Massa bola karet 1 kg. Oke, sini 1 kg dan massa bola kayu adalah 2 kg. Bola karet melaju menuju bola kayu yang diam dengan kecepatan 6 meter per sekon. Setelah tumbukan, bola karet melambat dan bola kayu ikut bergerak.
kecepatan bola karet setelah tumbukan 2 meter per second. Hitung kecepatan bola kayu setelah tumbukan. Nah, sekarang kita lihat di contoh ini. Nah, di sini ada bola karetnya yang menabrak itu bola karet, menabrak bola kayu. Nah, pada saat tabrakan, ya, pada saat dia tabrakan, V1 dan V2-nya dia berbeda. Jadi pada saat bola karet menabrak bola kayu, kecepatan awal sebelum tumbukan itu adalah 6 meter per second. Jadi pada saat dia kecepatannya setelah tumbukan, ternyata bola kayu itu melaju dengan kecepatan 2 meter per second, tapi bola kayu juga melaju dengan kecepatan tertentu juga. Nah, gitu. Jadi pada saat tumbukan ini dua-duanya ikut bergerak lagi. Nah, itu penting sebagian. Maka di sini yang ditanyakan adalah berapa kecepatan bola kayu setelah tumbukan. Nah, kecepatan bola kayu setelah tumbukan kita bisa cari dengan rumus M1 kali V1A sama dengan M1 V1B plus M2 V2B dengan tetap berpedoman pada hukum kekekalan momentum P awal sama dengan P akhir. Maka di sini menghasilkan kecepatan bola kayu adalah 2 meter per second. Nah, di contoh yang kedua ini kita mengambil kesimpulan pada karakteristik momentum melenting sebagian, momentumnya tetap kekal akan tetapi energi kinetiknya berkurang. Kenapa? Karena berubah menjadi panas atau misalkan tumbukan itu mendeformasi bentuk benda yang ditumbuk atau mungkin bolanya menjadi agak peok atau agak agak berubah bentuk gimana gitulah ya istilahnya. Nah, itu adalah contoh lenting sebagian. Nah, sekarang kita akan ngomong case example-nya di tidak lenting. Jadi tidak lenting itu nanti kasusnya adalah bolanya nempel gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Sebuah gerobak A bermasa 3 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter sekon di atas lintasan licin. Di depannya terdapat gerobak B bermasa 2 kg yang diam. Gerobak A menumbuk gerobak B dan keduanya saling menempel. Nah, di sini menempel. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa kecepatan kedua gerobak setelah tumbukan dan hitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Ini tetap berpedoman pada hukum kekekalan momentum, yaitu P awal sama dengan P akhir. Nah, akan tetapi nanti setelah tumbukan itu massa M1 dan M2-nya ternyata menjadi satu, kemudian ikut bergerak, maka berlakunya kayak gini, berarti M1 kali V1 ini adalah kecepatan dari gerobak A dan massa dari gerobak A, dan pada saat menumbuk karena nempel gerobaknya, maka terjadi yang namanya pertambahan massa M1 plus M2. V2-nya berapa? Setelah kita hitung di sini, V2-nya adalah berarti kecepatan benda itu setelah tumbukan pada saat dia gerobaknya itu menyatu karena tumbukan itu dan berjalan, maka di sini menggunakan kecepatannya adalah 2,4 meter per second. Ya, bisa Anda lihat di sini kecepatannya semakin berkurang itu pasti. Kenapa? Karena momentumnya sama, masanya nambah, maka V2-nya pasti akan berkurang. Nah, pada saat kita ngomong soal tumbukan tidak lenting, kita juga bisa menganalisis energi kinetik yang hilang itu berapa. Nah, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat ya. Setengah mv kuadrat karena di sini energi kinetik awal setengah massa A kali kecepatan pertama itu totalnya 24 Joule, dan setelah tumbukan maka terjadi yang namanya perubahan masanya karena dia nempel sehingga massa A ditambah massa B dikalikan V2. Maka energi kinetik akhirnya adalah 14,47. Nah, di situ terjadi yang namanya penurunan energi. Energi kinetiknya hilangnya sebesar 9,6. Nah, hilangnya kemana? Biasanya di bentuk deformasi, panas, bunyi, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan energi kinetiknya itu hilang, berubah bentuk menjadi energi-energi tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi terdapat 3 karakteristik ya. Yang pertama adalah momentum tetap kekal, kemudian energi kinetiknya tidak kekal, momentum tetap kekal, tapi energi mungkin tidak kekal. Energi kinetiknya sudah berubah ke energi yang lain. Maksudnya seperti itu, energi hilangnya menjadi panas, suara, dan deformasi benda yang saling bertabrakan tadi. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan, impuls ya, impuls. Jadi kita akan membahas bahasan selanjutnya yaitu impuls. Nah, impuls itu apa? Nah, impuls kita akan tadi bicara, impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi pada saat sebuah benda bergerak dan menabrak, contohnya pada kasus menabrak, pada saat dia menabrak pasti terjadi yang namanya penurunan kecepatan, maka itu pasti terjadi yang namanya impuls. Nah, impuls itu adalah proses mulainya transfer energi pada saat terjadinya impuls itu pasti ada. Contoh pada saat Anda naik motor gitu kan, kemudian Anda rem motor Anda, maka terjadi perbedaan kecepatan kan di situ.
Anda ngerem pasti yang namanya motor masa tetap, oke. Kecepatannya berubah, oke. Nah, kecepatan berubah terjadi yang namanya delta P atau J impulse itu disebutkan dengan J, maka di situ ada perubahan energi. Contoh, rem Anda jadi panas. Berarti energi kinetik yang dibawa motor Anda karena Anda naik motor ya bergerak seperti itu, maka energi itu pada saat impuls terjadi ada yang namanya transfer energi, entah jadi panas, suara atau whatever itu, gesekan dan lain sebagainya, panas terutama ya, itu ya. Nah, itu yang apa namanya kita bahas di sini adalah impuls. Jadi impuls saya rasa sudah cukup jelas di situ ya, impuls. Oke, jadi terjadinya perubahan nilai biasanya kecepatan. Kalau ada kecepatan pasti perubahan kecepatan masih ada impulsnya, akan terjadi namanya impuls gitu. Bahkan nggak hanya ngerem ya, pada saat Anda naik motor, Anda ngegas langsung, misalkan dari 40, kemudian Anda gas 80, maka itu pasti terjadi yang namanya scratch tire, atau motor Anda gesekannya ban pada ban itu akan melebihi dari gesekan pada saat kecepatan lebih rendah. Akan terjadi panas. Nah, itu pun disebabkan karena impuls. Jadi adanya impuls pasti efeknya yang pertama ada terjadi transfer energi itu dan pasti seperti itu. Oke, maka di sini kita bisa mendefinisikan impuls. Impuls itu adalah delta P, akan tetapi pada saat kita ingin ngomong berapa energi kinetik pada saat kita impuls terjadi, itu kita bisa definisikan, yaitu EK sama dengan P kuadrat per 2M, atau P akhir dikurangi P awal dibagi 2M. M-nya di sini adalah massa di situ. Nah, sekarang kita ambil contoh saja. Saya rasa impuls di sini Anda sudah cukup paham di sini. Oke. Nah, ada case example impuls. Jadi ada sebuah sepeda motor bermassa 200 kg, mana termasuk massa pengendaranya, bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per sekon. Motor kemudian direm, ya, sorry, itu dikerem, maksudnya bukan dikerem ya, tapi direm hingga berhenti dalam waktu 2 second dengan gaya pengereman konstan. Tentukan seberapa impuls yang dialami oleh motor dan berapa besar gaya pengeremannya. Nah, sekarang di sini impuls ya, impuls itu kalau kita ngomong perubahan momentum, nah, impuls itu menentukan seberapa besar energi yang diubah oleh sistem tersebut. Contoh, pada saat Anda overweight, ya misalkan bobot Anda sampai 150 kg, Anda menggunakan motor bebek 110. Nah, itu pada saat Anda bergerak dengan kecepatan yang katakanlah sama-sama 60 km per jam, oke, sama-sama 60 km per jam, karena Anda mempunyai momentum yang lebih besar. Pada saat Anda ngerem, itu delta P yang dialami oleh motor Anda yang Anda naikin, itu besar sekali. Efeknya adalah ban cepat aus, rem cepat habis. Gitu. Karena apa? Momentum pada saat terjadi delta P itu akan terjadi transfer energi yang lumayan signifikan tergantung dari berapa jumlah momentumnya, besaran momentumnya, seperti itu. Jadi di awal contoh ini P awalnya adalah 200 kg dikalikan 10 meter per sekon. Jadi motor ini sudah berjalan 10 meter per sekon ya, sekitar di sini let's say 40 lah ya, 40-an ya. 10 meter per 30 40, maka momentumnya adalah di 2000 kg meter per sekon. P akhirnya adalah 0. Jadi perubahan momentum di sini yang dialami motor itu adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi 0 dikurangi 2000, yaitu perubahan yang harus dia handle atau dihadapi itu 2000 km per sekon. Berarti impuls yang dialami itu sekitar minus 2000 Newton second. Oke, impulsnya adalah minus 2000 Newton second. Nah, sekarang berapa besar pengereman yang dilakukan oleh motor? Besar pengeremannya adalah sebesar J, karena J atau impuls sama dengan gaya kali perubahan waktu, atau F di sini adalah delta P per delta T, maka kita bisa langsung definisikan minus 2000, ya, minus 2000 itu kan delta P-nya dibagi T-nya 2, itu sama dengan 1000 Newton. Nah, di sini pada saat Anda berjalan mengerem selama 2000 Newton, 2 second, dan saya yakin pada saat Anda ngerem kendaraan itu tidak mungkin sampai waktu 2 second itu akan lebih gitu ya. Cepat banget 2 second berhenti. Oke, pasti akan lebih sekitar yang 5 sampai 6 detik lah baru berhenti. Pada saat delta T-nya makin tinggi, maka besar gaya pengereman yang dilakukan motor itu juga semakin besar gitu loh.
Ini kan 2 second itu cepet banget, di kecepatan 30 sampai 40 km per jam, Anda ngerem 2 second berhenti itu nggak kerasa lebih deh dari itu gitu kan. Apalagi di kecepatan 60 sampai 80 km per jam untuk berhenti kendaraan itu butuh waktu sekitar 5 sampai 6 detik lah saya rata-rata segitu. Maka semakin lama selang waktu, maka impuls yang dialami itu juga gaya pengereman yang dialami itu juga akan makin besar. Kalau impulsnya tetap sama ya, yaitu sekitar mungkin di sini 2000 Newton, tapi gaya yang dialami tergantung dari delta T-nya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah besaran impuls yang dialami oleh motor itu adalah minus 2000 Newton second, dan besar gaya pengereman yang dilakukan motor adalah minus 1000 Newton. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke engineering case ya. Nah, di sini Anda lihat, nah mungkin Anda baik penggemar otomotif, motor dan lain sebagainya. Kadang-kadang apalagi terutama yang mobil ya. Yang mobil itu kadang-kadang orang ganti kaliper gitu ya. Ganti kaliper, jadi kalipernya digedein biasanya gitu. Kemudian piringnya diganti sama piring keramik gitu ya. Contoh menggunakan saya nyebut merek Brembo dengan piring keramik dan lain sebagainya seperti itu. Oh, kalau kayak gitu, kalau pakai piring keramik itu menjadi lebih pakem dan lain sebagainya, anti panas dan lain sebagainya. Bolehlah ngeklaim seperti itu, tapi dari sini Anda harus menyesuaikan dari sistem pengereman mobil Anda gitu kan. Kadang-kadang kaliper besar itu juga berpengaruh ke sistem rem. Oke. Jadi as intermezzo saja, misalkan Anda ganti kampas mobil cakram Anda ini, Anda gedein gitu kan. It's mean berarti gaya gesek yang ada di kampas cakram itu makin besar. Oke ya, makin besar. Jadi pada saat mungkin pabrik sudah ngatur standarnya di kampas rem standar yang mungkin lebih kecil, tapi ada ganti yang lebih gede. Itu ngefeknya apa? Ngefeknya adalah ngerem Anda jadi nggak nyaman, itu ya. Jadi kenapa ngomong ini nggak nyaman? Karena yang pertama adalah karena pada saat Anda pakai rem yang lama, mungkin rem separuh masih smooth gitu ya. Mobil masih agak berjalan, kemudian dia berhenti. Tapi pada saat Anda sudah ganti kampas remnya menjadi yang lebih besar, kalipernya, atau mungkin pakai keramik yang piringannya yang mungkin memiliki gaya geseknya lebih besar, maka separuh itu mungkin akan menjadi rem yang mungkin rem mendadak, seakan-akan kayak gitu. Jadi langsung mobil itu akan menerima gaya pengeremannya gede banget gitu kan. Impulsnya gede banget seperti itu karena terjadinya perubahan delta P, F yang diterima besar, terutama di perubahan transfer energinya. Nah, itu juga akan menyebabkan tidak nyamanan ya. Mungkin aja nggak masalah, mungkin ya, mungkin disesuaikan. Oh, sekarang saya ngeremnya sekian aja deh untuk yang normal, mungkin kayak gitu. Tapi itu menyebabkan hal yang mungkin agak kurang nyaman di situ ya. Kemudian kalau mobil Anda pakai ABS itu juga mengakibatkan yang namanya mungkin miskalkulasi di sistem ABS-nya. Karena sistem ABS itu biasanya sudah disetting dengan kaliper, piston, dan piringan yang standar manufaktur pabriknya seperti itu. Jadi di situ Anda harus pahami betul-betul apakah cocok atau enggak. Mungkin boleh lah hanya sekedar hobi, tapi tapi kita tidak boleh mengabaikan faktor teknisnya ya, akibat dari apa. Misalnya kita memodifikasi apa, efeknya ke apa. Apalagi kendaraan itu kan kita inginnya yang safe ya, safe kemudian enak kita naikin dan lain sebagainya. Jadi tidak harapan di jalan tidak akan terjadi apapun seperti itu. Maka Anda harus pikirkan itu sebelum mengganti. It's mean setidaknya Anda cek dulu datasheetnya rem, misalkan mobil Anda itu seberapa. Ada parameternya. Contoh ya, di sini itu ada parameter jepitnya, gaya penjepit kalipernya itu ada. Nah, minimal pakailah dengan gaya yang mendekati lah jumlahnya. Jangan yang terlalu jauh. Itu nanti akan menimbulkan perbedaan sistem yang mungkin signifikan ya rasanya yang Anda rasakan nanti seperti itu. Oke. Sekarang di sini engineering case ya, ini engineering case ringan saja. Nah, di sini saya ambil data rata-rata sebuah sistem rem cakram mobil ya di sini. Di sini gaya penjepit rem cakram rata-rata mobil itu sebesar 20.000 sampai 40.000 Newton. Jadi dia mungkin bisa menahan sekitar beban ya, kalau kita ambil gampangnya ya, itu sekitar 2002 ton itu ya bisa menghandle beban segitu gitu ya.
2 ton untuk sistem pengereman cakramnya di situ. Kemudian koefisien gesek kampas cakram rem biasanya itu sekitar 0,35 sampai 0,45. Kita ambil nanti nilai tengahnya sekitar di 0,4 di situ. Kemudian radius efektif piringan cakram. Nah, di sini yang tadi saya ungkapkan ke Anda, kalau Anda punya mobil jangan diganti kalipernya, apalagi piringannya. Gantilah sesuai dengan rekomendasi dari manufaktur. Karena itu settingannya udah pakem lah mereka itu ya. Jadi R cakram di sini biasanya yang standar itu udah 0,12 sampai 0,15 yaitu radius efektif piringan cakramnya di segitu. Nah, dengan menggunakan spesifikasi teknis rem cakram mobil yang seperti itu, sekarang kita implementasikan ke massa mobil yang massanya adalah 1,4 ton, mobil city car kecil ya. Kemudian kecepatan awalnya di 60 km per jam atau 16,67 meter per second. Kemudian gaya penjepit remnya itu sekitar di 30.000 Newton. Kita ambil tengahnya itu kan di FC-nya di sini kan sekitar 20.000 sampai 40.000 ya di sini. Kita ambil yang 30.000 ya di nilai tengahnya. Kemudian koefisien gesek kampas karena di situ 0,3 sampai 0,45 kita ambil tengahnya di 0,4. Kemudian radius efektif cakram kita ambil di nilai tengahnya juga itu di sekitar 0,135 di situ. Nah, sekarang bila kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak pada saat pengendara melakukan pengereman hingga berhenti di sini yang pertama harus Anda lakukan adalah mencari FF. FF itu adalah gaya gesek pengereman untuk 4 roda. Berarti kita ngomong sini total ya, bukan quarter model, tapi total semua pengereman 4 sistem rem di mobil Anda itu kita akan kalkulasi di sini. Jadi di sini FF rumusnya adalah gaya gesek kampas cakram dikalikan dengan gaya jepitnya. Jadi di situ gaya gesek pengeremannya untuk 4 roda adalah sebesar 12.000 Newton. Di situ. Kemudian percepatan atau di sini adalah karena percepatan negatif kan dia merambat gitu kan. Maka F sama dengan massa kali percepatan. Maka percepatan atau kita akan ngomong perlambatan saja karena di sini ngerem ya. Meskipun percepatan negatif itu perlambatan sama saja, saya akan ngomong perlambatan saja di sini. Perlambatan yang dialami adalah kita bisa ngomong dengan menggunakan F sama dengan massa kali percepatan. Maka A di sini adalah FF dibagi M ya di sini. FF dibagi M ya. Hasilnya adalah perlambatan sebesar 8,57 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini Anda harus hitungnya. Pada saat Anda ingin ganti cakram mobil, rem mobil, piringan disc brake mobil, hitung dulu apakah itu sesuai dengan standarnya manufaktur atau tidak, ya kan? Karena pada saat kita ngomong ganti part-part yang seperti itu, kadang-kadang kayak gesek pun nggak di kadang-kadang palsu juga gitu ya, apa namanya, di atasnya nggak sebenarnya. Maka hati-hati gitu kan, pastikan Anda menggunakan part yang jelas gitu ya. Nah, perlambatan adalah sebesar 8,57 meter per sekon kuadrat. Maka di sini untuk jarak berhenti mobilnya kita pakai rumus GLBB ya, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat per 2S. Jadinya yang karena V kuadratnya itu kan 0 ya, karena kita mau L V0-nya adalah berapa? 16,67, maka kita bisa mendapatkan remnya kalau kita ngerem dengan cakram yang dengan spek seperti itu, apabila Anda berjalan 60 km per jam, maka jarak pengereman itu amannya dari di 16,2. Jadi mungkin Anda harus berada 16,2 meter dari mobil depan Anda. Oke. Jadi mungkin kita paling aman 20 meter itu aman lah. Jadi pada saat Anda naik mobil seperti itu pastikan ya mungkin lebih dari 20 meter itu kan lebih aman lagi. Pada saat Anda jalan di tol dan lain sebagainya. Kalau di tol kan sekitar di kecepatan 80 sampai 100 kan orang Indonesia itu. Maka kalau Anda pakai rem segitu bisa Anda hitung. Ya kan? Sekitar berapa? Mungkin ya sekitar Anda harus jauhnya 30-an meter ya supaya aman pada saat Anda ngerem mendadak itu supaya tidak terjadi tabrak dari belakang seperti itu. Jadi Anda bisa ngitungnya sendiri dari situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah ke kotak yang warna itu yaitu besar impuls atau perubahan momentum yang dialami mobil saat pengereman. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa P awal ya pada saat mobil itu bergerak mobil dengan massa 1,4 ton dengan kecepatan 16,67 meter per sekon kuadrat itu sekitar
di 23.300-an ya, kilogram meter per sekon. Itu adalah P awalnya di sini. P akhirnya 0. Maka coba bisa Anda bayangkan, bisa Anda lihat dialami massa yang harus momentum yang harus dialami oleh si rem itu, dia harus bisa menghandle atau mentransfer energi dari perubahan momentum itu sebesar minus 23.338 Newton second, 23.000 loh, itu besar banget ya kan. Kalau Anda pakai partnya yang abal-abal itu kemungkinan besar bisa menjadi mobil Anda nggak berhenti gitu ya. Nah di situ. Jadi pastikan semuanya oke ya. Nah, sekarang Anda sudah paham hal seperti ini, jadi Anda bisa praktekin langsung lah apa di kehidupan Anda sehari-hari gitu ya. Kalau Anda suka modif mobil, jangan sembarangan, cek terlebih dahulu datasheetnya, kemudian pastikan partnya itu kredibel, itu nggak ada abal-abalan. Nantinya kalau Anda pakai part abal-abal bisa celaka di jalan seperti itu. Oke, sekarang kita akan ngomong, kalau tadi kita ngomong momentum, sekarang kita akan bicara mengenai penawarnya, yaitu peredam momentum, atau yang kita bahas adalah damping atau redaman seperti itu ya. Oke, jadi balik ke video ini ya. Video yang ini sudah, ini sudah. Oke, balik video yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya pada saat kita nonton ini kereta nabrak si stopper di sini, itu dia mentransfer energi kinetik yang amat sangat besar. Ya, kalau nggak salah kereta itu massanya adalah 80 ton ya, itu untuk gerbong, berapa gerbong doang itu 80 ton di situ ya, menabrak stopper dengan yang seperti ini ya. Kalau Anda tidak merancang ini dengan bagus, maka yang ada adalah kejadian yang seperti yang ada di video ini, seperti itu ya. Jadi ini amat sangat tidak kredibel lah ya stoppernya, masa stopper cuma gini, jadi tidak ada dampernya dan lain sebagainya. Karena damper kan Anda bisa lihat di sini. Di sini pada saat kereta menabrak ya. Nah, ini terjadi yang namanya gerakan menabrak menjadi ke arah kiri di sini kan. Nah, pada saat menabrak itu, damper itu adalah komponen utama yang bekerja untuk meredam gaya energi kinetiknya di situ. Jadi, damper ini akan memakan semua energi kinetik yang tersalurkan akibat impuls yang ditimbulkan pada saat tabrakan dengan stopper. Jadi pada kereta nabrak di sini terjadi perubahan impuls karena kecepatannya akan berkurang. Akan tetapi kecepatan di sini menimbulkan transfer energi. Oke, karena ada momentum, dia nabrak, terjadi namanya delta P atau impuls, terjadi transfer energi. Nah, energi ini harus dihabiskan atau harus dinetralkan atau harus dimakan oleh yang namanya si damper ini. Nah, damper itu apa sih gitu ya? Damper itu kalau Anda lihat di shock breaker motor ya, itu adalah berada di tengahnya. Kan ada per ya kan? Mungkin di pinggirnya ada per. Nah, di sini damper. Nah, damper inilah yang akan memakan semua energi kinetik dan energi potensial yang menurut kita tidak berguna. Contoh, pada saat Anda berada di posisi tidur, ya kan? Pada saat Anda menggunakan shock breaker yang bagus, asli, pabrikan gitu kan, Anda misalkan di posisi tidur, maka redamannya itu akan, misalkan Anda naik seperti itu ya, kemudian turun gitu, dia tidak akan mantul-mantul gitu kan. Itu akibat adanya damper. Oke. Damper itu amat sangat penting. Oke. Damper itu kita bisa asumsikan seperti tabung suntikan. Saya mempunyai sebuah video di sini ya, damper basic nasi. Nah, damper itu ini seperti ini suntikan besar ya, suntikan besar ya, mungkin tabung spet suntikan itu. Nah, yang diisi dengan oli, katupnya di sini kita lubangin. Jadi ini ada katup merah kan ini kita bolongin gitu, kecil 2 gitu. Kemudian diisi dengan oli. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, pada saat ditekan, nah Anda lihat, ini orang dia menekan tabung ini ya ke bawah. Jadi suntikannya ditekan ke bawah. Nah, ditekan ke bawah. Nah, pada saat si damper tadi itu ditekan ke bawah, yang tidak ada isinya dia langsung turun gitu ya. Tapi yang ada isinya, yang ada isi olinya,
Nah, lihat Anda bisa kita putar lagi di sini. Nah, yang ada olinya kita lihat. Nah, ini berat banget. Ya, ini berat sekali dan ini menyebabkan yang namanya peredaman energi kinetik. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti sistem redaman damper ini. Jadi pada saat terjadi tadi kalau kereta itu ditabrak, ini diasumsikan seperti orang ini menekan suntikan ini ke bawah, suntikan ini ke bawah, yang tidak ada isinya itu ya cepat banget turunnya. Tapi kalau yang ada isinya, dia akan meredam energi penekanan yang dikenakan oleh si suntikan ini menjadi dia akan efeknya menjadi lebih lambat karena dia harus memakan energinya lebih dahulu. Anda lihat di sini. Nah, dia terasa amat sangat berat karena di sini dia memakan energi kinetik dari orang ini, gitu ya. Energinya akan dimakan oleh si damper ini dan diubah menjadi dalam bentuk panas, ya kan? Terutama dalam bentuk panas. Nah, di sini kita nanti konsepnya di situ. Nah, nantinya damper kita nanti ini kita akan kombinasikan dengan pegas. Jadi ada ya itu mirip seperti shock breaker saja sebenarnya seperti itu ya. Shock absorber ya yang belakang terutama yang belakang itu. Jadi nah di sini nah ini kan pada saat ditekan tadi dengan gaya yang amat sangat besar, maka pada saat gaya sudah tidak ada tekanan lagi, dia harus mengembalikan ini ke posisi semula. Kemudian kita lepaskan gitu ya. Nah, dia akan balik lagi karena adanya pegas tadi. Jadi pegas ini akan membantu mengembalikan posisi damper itu seperti sedia kala. Jadi pada saat energi kinetik berlaku di situ, maka energi bekas tersimpan. Tapi pada saat energinya sudah hilang, maka energi bekas dia akan recovery lagi ke bentuk semulanya tadi, sembari menarik katup katup oli yang ada di sini nih. Ya, sehingga dia kembali ke posisi semula. Ini adalah cara kerja shock absorber sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong di kendaraan itu biasanya di sini ada shock absorber biasanya yang di belakang. Ya, itu ada pernya dan dampernya. Biasanya kayak gitu. Jadi yang mahal kadang-kadang bukan pernya tapi dampernya sebenarnya. Kalau Anda beli mungkin di mobil Honda atau Toyota gitu kan, Anda beli shock belakang itu sebenarnya yang Anda beli bukan pernya. Karena pernya itu terpasang terpisah biasanya. Yang Anda beli itu adalah dampernya sebenarnya. Nah, di situ. Jadi kalau Anda tekan di situ itu damper sebenarnya. Jadi bukan isinya mungkin ada pegasnya, teman di situ itu adalah damper pegasnya udah ada sendiri ya terpisah antara damper dan pegas dia terpisah. Kalau di kendaraan macam mobil Honda atau Toyota itu dia terpisah gitu. Nah, itu kalau shock breaker yang belakang. Tapi kalau yang shock breaker depan biasanya pegasnya jadi satu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Jadi pada saat kita ngomong redaman atau damping di sini adalah tujuannya adalah untuk menghilangkan energi mekanik dari sistem. Ya, mekanik itu bisa campuran antara energi potensial dan energi kinetik, tapi lebih kepada energi kinetik sebenarnya. Ya, biasanya berubah menjadi panas ya. Nanti biasanya olinya itu akan kalau Anda pegang gitu ya, apalagi yang tadi kereta ditabrak tadi itu dampernya pasti panas banget itu di tabungnya gitu ya. Jadi rumus untuk menyatakan damper di sini adalah FD sama dengan minus C kali X prime. Nah, di sini ada emang X prime. X itu benar adalah jarak. Karena prime dia diturunkan terhadap T, maka kita ngomongnya adalah kecepatan. Jadi damping itu adalah koefisien redaman dikalikan kecepatan. Maka di sini nanti kita akan mengkombinasikan ya antara massa pegas dan redaman. Jadi ada massa, pegas, dan redaman. Ada 3 sistem ini. Ini biasanya yang kita pakai di sistem shock breaker mobil dan lain sebagainya itu seperti ini. Nah, di mana Fs di sini adalah gaya pegas dan Fd adalah gaya redaman. Nah, di sini kita akan balik menggunakan ODE ya nanti. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, pada saat kita ngomong sistem redaman, maka kita akan berbicara mengenai yang namanya redaman kritis ya. Nah, sekarang ini akan mempunyai beberapa jenis redaman ya. Ada yang critical damping, overdamp, kemudian osilasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan bukakan video di sini. Ya. Nah, di sini adalah satu contoh ya. Pada saat di sini ada opsi ya. Ini saya video aja gitu kan. Di sini ada opsi no damping. Artinya
ada shock breaker yang tidak ada dampernya, jadi cuman per doang, ya kan, seperti itu. Jadi kalau Anda bayangin tuh shock breaker depan belakang motor Anda tidak ada dampernya, cuman per doang. Itu apa yang terjadi? Maka di sini akan kita sebut dengan no damping. Jadi pada saat ini kena massa di sini, nah dia akan apa? Berosilasi, naik turun naik turun. Jadi kalau mobil Anda atau motor Anda nggak ada dampernya, maka Anda akan seperti naik kapal ya, naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Nah, itu yang terjadi apabila tidak ada dampernya. Kemudian yang kedua, di sini ada light damping. Jadi dampernya dengan mempunyai redaman yang kecil seperti itu. Maka yang terjadi adalah mungkin Anda akan tetap mendapatkan osilasi tapi makin berkurang. Oke, ini yang kita ngomong light damping. Jadi pada saat ini mungkin ini anggap saja ini mobil kena polisi tidur gitu aja ya. Ini mobil kena polisi tidur, maka di situ Anda akan merasakan kayak gini kalau dampingnya Anda redamannya nggak cukup. Nah, ini juga menyebabkan nggak nyaman ya, terutama pada penumpang biasanya kayak gitu. Kemudian ada yang namanya critical damping, itu yang kita bahas nanti, kita pakai di seluruh sistem shock breaker mobil, absorber mobil itu menggunakan itu, critical damping. Oke, nah di sini. Nah, di sini redamannya dia sempurna banget nih. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi diredam langsung, udah ininya berhenti, dia nggak mantul sama sekali. Nah, ini yang kita sebut critical damping. Ini nantinya yang akan kita pakai. Nah, kemudian ada yang heavy damping. Heavy dumping itu dia kita mempunyai apa damper yang nilainya Fs-nya tuh gede banget sehingga dia mantulnya itu apa terasa dia lama banget baliknya gitu kan. Nah, ya kayak gini nih. Ya, jadi nggak langsung seperti yang warna biru nih. Nah, ini adalah contoh yang namanya dari kita bahas mengenai damping tadi atau redaman kritis. Nah, nanti pada saat kita berbicara redaman kritis ya, mungkin di sini nanti Anda akan kita saya ajak untuk membahas ODE juga. Karena apa? Karena mau nggak mau kalau kita ngomong soal redaman, ngomong soal damper, Anda harus mempelajari soal ODE. Nah, tapi jangan khawatir, di sini saya jelaskan prosesnya satu persatu secara runut dan tidak ada angka ajaib di sini. Nah, di sini ya. Jadi sekarang kita akan ngomong redaman krisis. Jadi redaman kritis itu nantinya zeta itu sama dengan satu. Zeta itu apa? Ya kan? Reza zeta itu nanti adalah gampangnya adalah dia akan merepresentasikan sistem tingkat redamannya kayak gimana gitu ya. Udah. Ya karena zeta ini nanti akan apa namanya kita dapatkan dari persamaan ODE. Seperti itu. Jadi pada saat kita ngomong sistem peredam ya, maka di sini akan berlaku yang namanya Fs sama dengan minus Kx dan Fd sama dengan minus C. X prime ini adalah Fd redaman, Fs adalah gaya bagas. Jadi seperti contoh tadi pada saat kereta kita menabrak apa buffer stop seperti ini, maka yang berlaku adalah sigma F sama dengan total dari gaya bagas ditambah gaya redaman sama dengan jumlah momentum yang digunakan untuk menabrak. Jadi itu nantinya yang akan kita gunakan konsepnya. Jadi di sini kita bisa langsung ya bahwa mx double prime di sini itu sudah momentum sebenarnya. Momentum. Jadi mx double prime plus cx prime plus kx sama dengan 0. Nah, di sini adalah persamaan awal kita. Nah, sekarang kita akan uh, bahas di sini ya. Maka karena di sini kita ngomong soal zeta di sini, zeta ini adalah karakter zeta. Jadi zeta itu mempunyai 3 buah jenis kategori lah ya. Jadi apabila zeta itu kurang dari 1, maka sistemnya adalah no damping alias ada osilasinya nanti akan terjadi kayak gitu. Kemudian apabila zeta sama dengan 1, dia redaman kritis. Nah, ini yang bagus, ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian apabila zeta lebih dari 1, di situ mungkin adalah sistemnya tidak berosilasi tapi hard dumping. Jadi kayak tadi apa dumpingnya redamannya lama banget seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Jadi awal persamaannya tetap seperti ini. Jadi kalau kita ngomong mx double prime ini adalah momentumnya plus cx ini adalah parameter redamannya dan kx ini adalah parameter pegasnya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi di sini setelah kita dapat persamaan ini adalah gabungan dari di sini ya, hukum Newton, hukum pegas dan gaya redaman kayak gitu. Maka indah caranya gampang saja. Mx double prime itu adalah momentum,
Cx itu adalah koefisien redaman, Kx itu adalah koefisien pegas. Udah gitu aja. Itu yang paling gampang kita yang uh, intuisi gampangnya kayak gitu. Jadi pada saat benda momentum menabrak sebuah damper dan pegas, maka nilainya itu harus sama. Jadi momentumnya sekian, misalkanlah momentumnya 100.000, maka damper dan pegas itu juga 100.000. Tapi konfigurasi antara damper dan pegas ini yang akan menjadi kita akan bahas nanti. Supaya bagaimana pada saat dia nabrak dia nggak mantul, gitu loh. Ya, jadi Mx itu sebenarnya nanti adalah momentum, Cx itu adalah redaman, dan Kx itu adalah koefisien pegas. Maka di sini ini harus kita ubah dulu. Mx double prime plus Cx prime plus Kx sama dengan 0 ini kita nggak boleh dengan menggunakan format seperti ini. Format yang harus kita pakai itu adalah X double prime. Jadi M-nya nggak boleh. M-nya nggak boleh ada konstan di depan X double prime. Itu udah format dari ODE 2. Maka kita bagi M semua di sini. Maka C per M X prime plus K per M X sama dengan 0. Nah, karena kemarin kita ngomong bahwa omega N itu sama dengan akar K per M di pegas, maka kita bisa langsung nih, ini ganti. Karena KM berarti kan di sini masih belum omega, ya kan? Karena di sini bentuknya masih omega kuadrat gitu kan. Jadi di sini omega n sama dengan akar kn, maka kita pakai di sini omega n kuadrat kali x sama dengan 0. Maka di sini kita akan membandingkan koefisien x prime dengan koefisien x prime dari bentuk umum ODE 2. Nah, maksudnya apa sih Pak yang seperti ini ya? Yang bentuk ini dan bentuk umum. Nah, bentuk umum itu sebenarnya adalah sesuai dengan rumus kalkulus. Kita ngomong itu dari kalkulus, yaitu bentuk standar dari ODE 2 itu kayak gini. Jadi, x double prime plus 2 zeta omega n x prime plus omega n kuadrat x sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum ODE 2. Nah, di sini juga ini adalah bentuk yang hasil kalkulasi kita tadi di sini. Maka di sini kita akan ambil di sini ya, C per M dan 2 zeta omega n di sini. Maka karena kita maunya redaman kritis, maka kita isi zeta sama dengan 1. Maka untuk mendapatkan nilai zeta 1, maka kita bisa mengambil rumusnya 2 akar M kali K. Jadi kayak gini. Apabila Anda ingin redamannya kritis, maka kita harus hitung dulu 2 kali akar M kali K. M-nya kan massa, K-nya adalah konstanta redamannya. Nah, di situ. Nah, konstanta redaman ini atau ini harus kita masukkan supaya kita bisa tahu nilai critical dampingnya seberapa. Apakah 1 atau lebih dari 1. Oke. Nah, ini akan contoh ya. Misalkan di sini Anda sudah mengerjakan sebuah equation di mana keluarnya itu kayak gini. Misalkan setelah mx double prime plus cx prime plus kx sama dengan 0, maka keluarnya adalah mr kuadrat plus cr plus k sama dengan 0. Nah, nanti akan kita bahas ini. Ini ada contohnya. Oke. Apabila nilai C ini sama dengan 0, maka bisa dipastikan itu redamannya adalah undamp atau tanpa redaman. Maka dia kemungkinan akan berosilasi. Nah, ini langsung kita menyebutkan solusinya bisa di sini. Ya, di sini ini. Apabila nilai C-nya antara 0 sampai C critical, maka kemungkinan besar dia akan ada osilasi tapi kecil. Nah, kita bisa langsung nih solusinya kayak gini. Nah, kemudian ada redaman kritis. Nah, ini jika nilainya C itu adalah sama dengan C critical atau 2 kali akar MK, maka kita bisa pakai yang namanya redaman kritis di sini. Ini solusinya adalah ini. Dia bisa, ini yang paling bagus ya, redaman kritis. Kemudian ada redaman berat overdamp. Jadi apabila nilai C-nya itu lebih dari C kritis ya, C critical, maka solusinya adalah seperti ini. Jadi sifat karakteristiknya itu adalah tidak beroscilasi, lambat kembali ke nol. Jadi itu redamannya dia pakai redaman yang gede banget gitu ya. Jadi dia susah kembali ke nol. Nah, mungkin Anda masih agak kurang paham di sini gitu ya.
itu maksudnya gimana sih gitu ya. Nah, sekarang apabila Anda masih kurang paham di situ, ini saya ada contoh soalnya. Oke, jadi ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Ya, ini saya sudah masukin angkanya sampai ke solusi-solusinya. Jadi, pada saat Anda nanti mengerjakan dan lain sebagainya, ini Anda tinggal lihat ini doang aja, ini seharusnya sudah bisa mengerjain gitu kan. Karena ini sudah ada contoh dan solusinya. Nah, sekarang kita akan konsen ke kasus ini ya. Contoh momentum dalam sistem rekaman. Jadi, misalkan contoh di sini ada sebuah kereta uji, kita pakai yang buffer stop ya. Jadi, ceritanya kereta uji ini seberat 1 ton, dia menabrak buffer stop di sini nih. Nah, ini kita harus mencari nilai nilai respon dari buffer stop ini gimana gitu loh. Ya kan? Jadi pada saat kereta ini menabrak dengan buffer stop konstan pegasnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton meter, koefisien redamannya adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton second per meter, kecepatan awal dari kereta ini adalah 2 meter per sekon. Jadi pada saat dia nabrak itu kecepatannya 2 meter per sekon, dan posisi awal dari pegasnya dia pasti posisi normal, yaitu kita anggap X0 itu sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah persamaan momentumnya kayak gimana, kemudian persamaan ODE2-nya, dan solusi XT, VT, dan PT. Nah, di sini Anda perhatikan di sini ya. Jadi, seperti yang saya tadi bilang, bahwa MX double prime di sini ya, itu sebenarnya adalah kereta uji ini, ya dp per dt. Jadi, pada saat dia menabrak, buffer stop ini akan menerima energi yang akan diproses oleh damper dan bekas. Seperti itu. Jadi kalau katakanlah gini, kalau kereta segede itu damper dan bekasnya nggak kuat, pasti hancur dong. Kayak seperti yang terjadi di sini kan. Jadi hancur karena dia nggak kuat nih, apa namanya, si buffer stopnya. Ya nggak ada dampernya, nggak ada bekasnya, nggak ada untuk meredam energi yang disalurkan oleh si kereta ini. Nah, akibatnya kayak gini nih, gitu kan. Tapi pada saat kita menggunakan nilai pegas dan dampernya itu pas, kereta itu akan berhenti dengan baik, gitu ceritanya. Jadi di sini mengapa saya gambarkan kereta uji warna kuning dp per dt. dp per dt itu adalah mx double prime di sini Anda lihat. Jadi mx double prime itu bisa Anda asumsikan sebagai kereta yang berjalan, udah itu aja ya, atau benda yang berjalan. Kemudian minus cx dan minus kx itu adalah buffernya atau stoppernya, udah. Jadi kalau kx itu konstanta dari ada konstanta shock breakernya, apa pegasnya, kemudian kalau CX itu adalah konstanta redamannya. Gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah Anda terlalu pikirkan terlalu jauh. Harusnya memang Anda harus memikirkan itu memang harus sampai ke base dan technical kenapa MX double prime. Tapi untuk saat ini mungkin akan lebih mudah jika MX double prime itu Anda anggap sebagai sebuah kereta yang berjalan menabrak CX dan KX, seperti itu saja. Nah, di situ. Jadi makanya di sini saya definisikan dp per dt itu sama dengan minus cx prime dikurangi kx. Kenapa di sini saya omongin kayak gini? Nah, dp dan dt itu adalah kereta yang berjalan menabrak per dan damper. Nilai damper dan pernya harus bisa menghandle energi yang disalurkan oleh kereta itu. Nah, keretanya energinya harus berapa? Nah, itu kita akan hitung. Nah, kemudian kalau misalkan kereta ini menabrak, responnya kayak gimana? Nah, itu akan kita bahas di sini. Nah, maksudnya apakah pernya mantul-mantul, atau pernya akan nggak kuat, atau pernya akan menolak kereta itu sehingga malah keretanya menjadi terpental. Nah, dari situ kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama adalah di sini kita akan ngomong persamaan momentum sistem. Momentum kita balik-balik lagi. Momentum itu adalah P sama dengan M kali V. Nah, V di sini kita bisa tuliskan sebagai X prime. Atau X itu adalah jarak, prime adalah turunan yang pertama. Maka turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Maka P sama dengan M kali V kan. Tapi kita bisa tulis P sama dengan M kali X prime di situ. Nah, maka turunan momentum itu adalah dp per dt itu adalah mx double prime. Nah, kan kita P itu kalau kita turunkan tanda patuh maka dp per dt.
Nah, dp per dt itu sama seperti kita apa sih? F kan? F itu sama dengan apa? Massa kali percepatan. Turunan kedua dari jarak itu kan percepatan, maka m kali x double prime itu adalah gaya sebenarnya. Oke. Maka gaya yang bekerja pada kereta maka sebenarnya adalah gaya pegas dan gaya redaman. Jadi ini sebenarnya gaya pegas dan gaya redaman adalah gaya yang akan menerima gaya dari kereta atau energi dari kereta. Maka dia harus menetralisir dengan menggunakan kemampuan redamannya dan kemampuan pegas. Seperti itu. Maka hukum 2 Newtonnya adalah dp per dt sama dengan minus cx prime minus kx di sini. Maka persamaan ODI2-nya adalah mx double prime sama dengan minus cx dikurangi kx. Ingat di sini dp per dt itu adalah mx double prime. dp per dt itu adalah gaya, ya kan? Gaya alias Newton. Besarannya satuannya Newton di situ ya. Maka mx sama dengan minus cx minus kx. Nah, normalnya gini, pada saat Anda kereta ini menabrak dengan gaya 1000 Newton, maka Cx dan Kx kan harus nilainya harus minimal 1000 Newton. Supaya apa? Supaya dia bisa menahan gaya yang diberikan oleh kereta kan gitu kan. Nah, tapi kita nggak hanya bisa ngomong kayak gitu kan, ngomong soal ada pegas, ada damper, kita harus ngomong juga soal ada redaman, konfigurasi dampernya gimana, pegasnya gimana. Nah, itu. Tapi minimal di sini secara logika gitu aja sih. Jadi apabila kita ada mx double prime ini kan kereta menabrak, maka cx dan minus kx itu harus bisa menahan gaya yang sama dari gaya menabrak tadi kereta itu. Nah, gitu. Maka di sini berlaku mx double prime sama dengan cx prime plus kx sama dengan 0. Anda lihat di sini. M-nya kita langsung ganti ya dengan massa, karena M itu adalah massa. C itu adalah koefisien redamannya, 4 kali 10 pangkat 4 atau 40.000. Dan Kx itu adalah koefisien pegasnya. Kita akan ganti langsung dengan angka-angkanya di sini, supaya Anda nggak bingung maksud saya. Maka di situ persamaannya adalah 1000x double prime plus 40.000 x prime plus 250.000 x sama dengan 0. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke kalkulusnya ya. Caranya menyelesaikan ini gimana? Ini saya sudah tuliskan semua, harusnya Anda bisa. Ini nggak ada angka ajaib ya. Oke, di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat, kan ini ya persamaannya tadi. Nah, kita harus membagi x double prime yang 1000 ini kita harus bentukkan x prime. Jadi kita nggak pakai x double prime itu tidak boleh ada konstanta di depannya. Maka kita pakainya di sini adalah langsung kita bagi 1000 gitu kan. Jadinya berapa? Nah, x double prime kita asumsikan r kuadrat, x prime r, kemudian x itu 1, ya kan? Jadi kalau 1000 r kuadrat plus 40.000 r plus 250.000 sama dengan 0, maka kita bagi 1000 semua, maka akan mendapatkan r kuadrat plus 40 r plus 250 sama dengan 0 di sini kan. Ini adalah persamaan karakteristik kita kayak gitu. Nah kan, jadi Anda ikuti saja aturan ini. Kok bisa ini x double prime jadi r kuadrat, Pak? Ya, ini gunakan untuk mencari karakteristik, langsung kita ubah aja kayak gitu, ya kan? Jadi x double prime adalah r kuadrat, jadi titik 2-nya itu merepresentasikan kuadratnya gitu kan, gitu aja gitu kan. Jadi kita dapatnya sekian, ya kan. Kemudian kita harus mencari yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah b kuadrat minus 4ac. B kuadrat itu yang mana sih? Ini loh, ini kan r kuadrat, koefisien depannya r kuadrat itu adalah a, koefisien depannya r itu adalah b, 250 itu adalah C, ya kan? Situ. Bagi P kuadrat minus 4C, berarti 40 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 50 itu sama dengan 600. Nah, kan itu diskriminannya 600 tuh. Maka solusinya kayak gimana? Nah, di sini ya, di sini pada saat kita ngomong ODE2 itu akan sangat lebih cepat kalau kita pakai template sebenarnya. Ya kan? Kita pakai template. Jadi pada saat 600 itu berarti D lebih dari 0 kan. Maka solusinya apa? Ya udah berarti solusinya ini. XT sama dengan C1 kali eksponensial R1T plus C2 kali eksponensial R2T ini. Misalkan ya, D-nya itu 0 ya, Anda harus pakai solusi yang ini. D sama dengan 0 yaitu XT sama dengan C1 plus C2T kali eksponensial pangkat RT.
Dan apabila misalkan kurang dari 0, itu pasti ini berosilasi, jelas, tapi solusinya adalah eksponensial alfa T C1 cos beta T plus C2 sin beta T di sini. Nah, karena di sini kasus ini 600, maka D lebih dari 0, maka kasusnya adalah ini. Nah, solusinya adalah XT sama dengan C1 eksponensial R1T plus C2 eksponensial R2T. Nah, sekarang tugas kita yang pertama adalah kita harus mencari R1 dan R2-nya. Nah, rumusnya bagaimana? Ini adalah rumus standar. Ini sebenarnya kalau nggak salah waktu SMP udah diajarin kayak gini. Ya kan? SMP udah diajarin kayak gini. Jadi yang pertama kita menggunakan rumus kayak gini. Minus B plus minus akar D dibagi 2A. Nah, Anda tinggal masukin aja nih. R12 minus 40. Kan minus B-nya kan B-nya 40, berarti minus 40 kan. Plus minus akar 600 bagi 2. Nah, kan ini plus minus. Jadi R1, R2 itu nantinya kita akan ada dua akar, yaitu minus 40 plus 600 dan R2 adalah yang minus. Seperti itu. Jadi minus 40 plus akar 600 dibagi 2 dan R2 adalah minus 40 minus akar 600 dibagi 2. Maka R1-nya ketemu yaitu minus 7,75, R2-nya ketemu minus 32,25. Ini adalah persamaan yang gampang. Ini persamaan tidak susah sama sekali. Ini cuma plus minus kali bagi doang sama akar. Itu aja. Maka XT di sini, karena ingat di sini ada D lebih dari 0, maka kita harus mengganti R1 dan R2-nya yang di sini kita ganti dengan nilai minus 7,75 dan minus 32,25 di situ. Nah, maka XT sama dengan C1 kali eksponensial pangkat minus 7,75T plus C2 kali eksponensial pangkat minus 32,25T. Nah, ini udah dapat solusinya separuh tapi masih belum selesai. Maka di sini yang tugas kita selanjutnya adalah kita harus mencari C1 dan C2. Kenapa C1 dan C2 dicari? Kalau kita ngomong soal ODE, C1 dan C2 itu nilai inisiasi awal. Ya. Inisialisasi awal. Jadi, pada saat Anda naik mobil gitu kan, Anda kan harus tahu kecepatannya berapa, posisi awalnya Anda dari mana. Kan gitu kan. Jadi, pada saat Anda naik mobil, kecepatan sekian, lu nabrak enggak? Misalkan kayak gitu. Nah, tapi kan kita harus tahu, nah kecepatan kita berapa? Terus kita mulainya dari mana gitu kan. Harusnya kita tahu itu dong supaya kita bisa menentukan, oh saya akan nabrak di posisi 16 meter dari titik ini gitu kan. Anda harus mengetahui posisi awal dan kecepatan Anda di situ. Nah, di sini sama, oke. Maka di sini xt kita ambil posisinya adalah ini. Kita ambilnya x sama dengan 0 dulu, maka kini kita ganti t-nya menjadi 0 ya. Karena kan solusinya ini ya. Kita dapat ini kan. Nah, sekarang yang ini kita ganti t-nya itu menjadi 0 karena kita mau kan ke t ke 0. Maka x0, maka hasilnya kan eksponensial pangkat 0 itu kan pasti berapa? 1 kan. Maka C1 plus C2, maka nilai C2 itu sama dengan minus C1 kan. C1 plus C2 sama dengan 0, maka C2 sama dengan minus C1 kan gitu. Kemudian kita turunkan nih. Nah, tadi kan kita ngomong soal posisi. Nah, ini posisi awalnya si xt sama dengan 0 nih. Nah, sekarang kecepatan awalnya berapa? Mana harus punya t sama dengan 0-nya berapa kan gitu. Maka kita turunkan C1 eksponensial pangkat minus 7,75 sampai sekian ini kita turunkan. Jadinya kalau eksponensial kita turunkan ini, angka minus 7,7 dia akan maju ke depan. Begitu pula dengan yang minus 32,25 di sini akan maju ke depan. Ini adalah kalkulus, oke. Maka nilai dari C1-nya itu adalah 0,0816. Oke. Maka karena C2 sama dengan C1, maka C2-nya adalah minus 0,0816. Nah, sekarang kita dapat nilai C1 dan C2-nya kita sudah dapat gitu ya. Kita udah dapat nih nilai C1 C2-nya. Nah, sekarang kita harus masukin C1 ke C2-nya ke nilai C1 dan C2-nya. Maka C1 kita ganti dengan 0,0816 dan C2-nya kita ganti ke minus 0,0816. Maka persamaan komplitnya ada kayak gini nih. Nah, ini sudah dapat nih. Nah, tapi di sini adalah XT, berarti apa? Kita akan mengevaluasi jarak pada saat damper itu ditabrak, kompresinya kan dia akan tertekan kan, si per itu ketekan ke mana? Ke dalam, kemudian akan balik lagi kan gitu. Nah, kita mengevaluasi itunya. Jadi jarak penekanannya itu ya. Jadi kompresi dari damper dan pegasnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian kecepatannya itu juga sama. Nah, dari XT kita bisa turunkan sekali menjadi VT.
Ingat, karena XT itu adalah jarak, kalau kita turunkan jadinya kecepatan. Kita akan mendapatkan persamaan VT yang kayak gini, yang warna hijau. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan, kan VT udah dapet nih. Maka kalau kita kalikan M, kita akan ngomong soal momentumnya. Jadi jika PT sama dengan massa, dikali massanya kan 1 ton kan, 1000 kg kali VT, maka kita akan mendapatkan nilai yang namanya solusi momentumnya, yaitu PT sama dengan 81,6 sekian ini, yang warna hijau. Nah, sekarang ini kita bisa responnya ya, kita akan bisa melihat responnya. Jadi ini adalah XT sama dengan 0,0816, kemudian kali eksponensial pangkat minus 7,75T dikurangi eksponensial pangkat minus 32,25T di sini. Nah, di sini bisa Anda lihat grafiknya ke atasnya ini. Jadi ini kayak gini ceritanya. Jadi posisinya ini pada saat kereta sudah mulai nabrak pegas dampernya itu, maka pegas akan tertekan ke dalam. Nah, kayak gini, sebesar 0,04 meter atau sekitar 4 cm, kemudian pegas akan mengembalikan lagi mantul ya, tapi di sini bukan berosilasi ya, dia akan balik lagi keluar kan dia tekan ke dalam, kemudian dia mantul keluar lagi. Nah, kayak gini, kemudian selesai. Nah, itulah kayak gitu ceritanya. Jadi pada saat damper ini sebesar yang ini ya, yang ini damper ini dengan apa namanya 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton meter untuk pegasnya dan koefisien redamannya 4 kali 10 pangkat 5 Newton second per meter. Pada saat ditabrak kereta 1 ton, si damper ini akan terdorong ke sini 4 cm, kemudian balik lagi. Ya, kemudian mantul, udah berhenti. Jadi keretanya berhentinya enak. Jadi nabrak agak masuk ke dalam 4 cm, kemudian damper akan si pegas akan mengembalikan 4 cm ini ke mendorong kembali kereta itu, sehingga mungkin pada saat Anda naik kereta ini akan ada maju kemudian mundur sedikit, udah berhenti kayak gitu. Tapi dengan kecepatan keretanya harus di 2 meter per second. Nah, di situ. Mungkin Anda bisa berimajinasi membayangkan itu ya. Ya. Jadi nah itu adalah rasanya kayak gitu. Nah, kemudian kecepatan pada saat nabrak kereta bagaimana? Nah, sekarang kita bisa evaluasi juga. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini C awalnya kan 2 meter per second kan. Ini udah persis, ini udah betul. Jadi di sini kan kecepatan awalnya 2 meter per second. Maka kecepatan pada saat dia menabrak kereta ini Anda lihat. Nah, dia awalnya di 2, di T0 itu 2, kemudian dia pada saat menabrak dia akan turun di sini ya. Turun 0, kemudian dia balik. Oke. Balik dalam arti ini ada yang mendorong balik gitu ya. Itu pegasnya kan dia mendorong keluar lagi. Nah, dengan minus sekitar sekian kecil lah ya. Kemudian keretanya berhenti di situ. Nah, ini kita bisa mengevaluasi hal seperti ini ya, tugas engineers kayak gitu. Jadi kita nggak hanya soal bisa nggak bisa atau soal matematika yang sederhana, tapi kita harus bisa mengevaluasi hal seperti ini gitu. Kemudian ada yang namanya respon momentum ya, respon momentum. Jadi momentumnya itu juga sama, akan mewakili sama seperti kecepatan. Jadi momentumnya yang semula kan 2 kali 1 ton, berarti kan sekitar 2000 km per second, turun kan dia. Kemudian dia berada di area negatif, kan didorong oleh pernya. Dia agak bergerak sedikit mundur gitu ya. Gelek gitu, selesai berhenti. Nah, itu adalah apa namanya respon yang bisa kita kita dapatin nih dari sini ya, dari sini. Jadi dengan menggunakan sistem ODE ini ya, sistem ODE ini kita bisa mengevaluasi bagaimana sih performa dari, misalkan Anda menciptakan sistem stopper yang ini Anda ciptain gitu kan, kemudian Anda simulasiin dengan kereta 1 ton seperti itu, maka di situ Anda bisa mendapatkan solusi yang amat sangat baik pendekatannya di sini ya. Jadi pada saat kereta itu menabrak, kemudian kereta itu agak mau terdorong maju ke depan, kemudian didorong ke belakang lagi karena pernya mantul gitu loh. Jadinya terus kemudian kereta itu berhenti. Nah, itu bagus ya. Itu adalah solusi yang bagus. Jadi dari sini harapannya adalah di sini adalah langkah awal Anda juga sekalian terkait dengan ODE ya. ODE karena ini juga akan kepakai ya, terutama di matematika teknik, kemudian fisika, matematika, rangkaian elektrik itu semuanya pakai ODE. Nah, di situ Anda
harapannya Anda bisa memahami ini ya. Anda pahami saja momentum dalam sistem beredam di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini angkanya sudah oke semua. Jadi nggak ada yang namanya angka ajaib di sini. Kalau angka ajaibnya mungkin akan ada di sini, tapi ini sebenarnya solusi template ODE. Jadi saya pun menggunakan template ini daripada harus saya mengerjakan by apa dengan menggunakan rumus awal gitu kita turunin gitu itu terlalu lama. Jadi di sini kita langsung ke template-nya. Yang penting apa? Anda olah dulu di sini ODE-nya 2, ODE 2-nya kalau Anda olah, ketemu persamaan karakteristiknya yang R gini, kemudian ada D B kuadrat minus 4AC masukin di sini, ketemu D-nya berapa, oh solusinya ini, Anda cari akarnya, kemudian Anda cari nilai C-nya, Anda masukkan di sini, ketemu XT diturunkan jadinya VT, VT dikalikan M jadinya PT. Nah kayak gitu. Ini adalah salah satu uh, teknik dalam menyelesaikan ODI. Ini Anda sebenarnya jika ikuti saja ini Anda bahkan nggak perlu belajar sama sekali, oke sudah bisa semua harusnya. Karena di sini nggak ada angka ajaib ya. Di sini nggak ada angka ajaibnya. Ini semua terbukti semua apa namanya di kalkulus juga ada buktinya. Nah contohnya kayak gini. Nah ini kan kita turunkan dari C1 eksponensial pangkat minus 7,75 T kita turunkan jadinya apa? Ini minus 7,75-nya naik maju ke depan. Nah, ini kalau kita eksponensial apa kita turunkan. Turunan eksponensial itu kayak gitu memang. Ini kalkulus gitu kan. Tapi meskipun kayak gitu, Anda tinggal ikuti langkah-langkah ini sebenarnya Anda nggak masalah gitu kan. Jadi ini sebenarnya sudah uh, ada satu langkah maju ke depan di situ ya. Nah, di sini ada untuk mengevaluasi sistemnya. Jadi pada saat kereta itu menabrak kayak gimana gitu kan. Nah, itu ini adalah salah satu contoh dari momentum dalam sistem beredam misalnya kayak gitu. Oke, kalau ini adalah basic ya, basic dan ini cukup memberikan Anda sebuah pengalaman baru yang semula mungkin eksponensial itu apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang Anda bisa memahami itu, ya kan? Kemudian misalkan contoh nih, ini gimana sih cara ngeplotnya? Cara ngeplotnya sebenarnya sama seperti yang saya ajarkan di sinus. Misalkan di ini cara ngeplotnya sebenarnya gampang. Jadi eksponensial kan 2,718 sekian. Anda tulis masukkan eksponensial ganti, kemudian Anda pangkatkan minus 0,75T, T-nya ganti angka urut ya 0, 1, 2 atau 0, 0,1 dengan interval yang sama nanti akan terbentuk kayak gini garisnya kok. Ya jadi atau jika Anda menggunakan lebih apa uh, gimana sih itu pakainya atau mungkin kalau nggak mau ribet ya pakai ya ChatGPT. Ya ChatGPT Anda misalkan ketemu nih persamaannya XT sama dengan 0,8 sekian gitu ya. Anda suruh plotin grafiknya untuk T0 sampai 5 itu ya akan ngeplotin ya kan. Jadi kalau apa namanya dia akan langsung menampilkan hal seperti ini. Akan tetapi pada saat Anda nggak bisa ChatGPT nggak memungkinkan ya sudah anda ngitung sendiri di 0 dengan interval 0, 0,01 Anda hitung pakai kalkulator pun tuh bisa kok. Ada titik-titik gitu kan akhirnya juga ketemunya sama seperti ini. Nah, di situ. Nah, itu adalah yang harus Anda pahami di sini. Jadi di sini untuk mengevaluasi sebenarnya gampang di sini ya. Jadi caranya kayak gini. Nah, apakah kita memang perlu apa dengan apa harus menggunakan cara seni? Ya, ini kita perlu. Jadi mungkin di saat ini yang penting trial error kita nggak bisa kayak gitu loh ya kan. Jadi pada saat Anda mendapatkan project misalkan kereta membuat buffer stop damper gitu kan, oke lah kita beli gitu kan. Ya boleh lah Anda berpikir oke buffer stopnya kita beli dengan damper yang sekian sekian ukurannya. Tapi Anda harus pasti ingat apakah jika Anda membeli sistem pegas dan damper dengan yang sudah ada ya kan, ya kalau sudah ada teruji sudah nggak masalah ya, tapi yang belum misalkan apa namanya dampernya harus sekian, pegasnya harus sekian, nanti ternyata salah yang terjadi seperti yang ada di video yang pertama tadi bagaimana. Nah seperti itu. Jadi cara seperti ini adalah lebih kepada pendekatan apakah sistem pegas dan damper yang kita aplikasikan itu bekerja dengan baik atau enggak gitu kan. Kan sekarang ada komputer ya, komputer pun kita harus ngitung kayak gini mas gitu kan mbak ya. Jadi kita harus ngitung kayak gini. Jadi komputer itu hanya mensimulasikan apa namanya grafiknya seperti yang kayak tadi ini saya menyimpulkan, tapi saya juga ngitung ini, saya hitung sendiri. Oh, oke sekian sekian sekian, C-nya sekian, D-nya sekian. Nah di situ. Nah itu harus Anda memang harus Anda pahami di sini. Ini nantinya nggak hanya yang ini, ada rangkaian elektrik dan fisika 2 juga menggunakan hal yang sama. Tapi ini sebenarnya cukup menarik apabila Anda memahami ini. Jadi
misalkan Anda nggak paham mengenai deep paper itu apa, Anda bisa tanya ChatGPT atau semuanya itu sekarang banyak sekali medianya yang bisa membantu Anda. Oke. Nah, saya rasa untuk perkuliahan momentum ya saya cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih. Ya, saya harap materi ini ya berguna bagi Anda. Terima kasih dan have a nice day.